Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Sekta Fabian dengan nomor NPM 4518210061. Tugas saya yaitu pembuat skenario sistem, workflow bisnis, dan ERD pada proyek rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Forklift CV Septaindo Eka Perkasa. Terima kasih. Saya Panji Prakoso dengan NPM 4518210050 dari Teknik Informatika Universitas Pancasila. Kelompok kami menjelaskan sistem informasi penyewaan forklift. Pada kali ini, tugas saya adalah perancangan objek. Dan untuk video presentasi kali ini, saya menjelaskan bagian tools yang digunakan pada tahapan pemodelan APL atau arsitektur perangkat lunak, DFD, dan juga UML-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enwar Hadi, nomor pokok 4518210022 dari kelompok C dengan tugas perancangan database di Sistem Informasi Penyewaan Forklift CV Septaindo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi Ramadan dari Universitas Pancasila dengan NPM 4518210071. Saya bertugas dalam bagian program. Aliran proses yang kami gunakan pada sistem informasi kelompok kami adalah aliran proses iteratif, di mana aliran proses iteratif ini dapat melakukan perulangan terhadap sekelompok instruksi, di mana perulangan ini akan berhenti jika syarat sudah terpenuhi. Lalu, kenapa kelompok kami menggunakan aliran proses iteratif ini? Karena aliran proses iteratif ini mudah dipahami, lebih dinamis dibandingkan aliran proses yang lain, dan juga mudah melakukan debugging apabila perulangan ada yang salah. Untuk model atau metode, di sini kami menggunakan model atau metode konkuren, di mana unsur-unsurnya sama seperti alir proses iteratif, yang artinya proses pembuatan proyek ini dapat berulang. Maksudnya adalah jika kita telah masuk ke dalam proses pemodelan, kita bisa kembali ke pemilik perusahaan untuk meminta pendapat tentang tampilan interface yang dikerjakan, agar hasil dapat menjadi maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tools yang dipakai saat proses komunikasi atau wawancara. Yang pertama kertas, yaitu kertas untuk mencatat daftar pertanyaan dan jawaban juga dari narasumber. Lalu yang kedua pulpen dan pensil, itu juga untuk mencatat atau menulis. Dan yang ketiga adalah kamera HP. Kamera HP dibutuhkan dua kamera HP, yang satu dua-duanya juga untuk merekam selama proses wawancara berlangsung. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Sore. Nah, kami dari mahasiswa Universitas Pancasila jurusan Teknik Informatika ingin mewawancarai Bapak mengenai penyewaan forklift di CV Septaindo ini. Sebelumnya terima kasih telah diizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Sebelum ke pertanyaannya, dipersilakan untuk Bapak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, nama saya Bapak Bandi sebagai pengelola atau owner sebagai PT Septaindo Eka Perkasa dalam bidang sewa alat angkat dan angkut forklift, khususnya baterai dan jasa perbaikan berikut penyediaan spare part sama overhaul alat-alat yang berhubungan dengan forklift baterai. Baik, kalau saya Fajar, saya di sini sebagai marketing dan technical untuk support di CV Septaindo ini. Terima kasih, Pak. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tuh, Pak. Ya, bagaimana proses penyewaan dari forklift ini, Pak? Prosesnya kita berdasarkan request dari pihak customer sesuai yang dia minta, seperti contoh spek dalam arti kapasitas tinggi yang dia minta sama
operator yang diminta duduk, ada juga yang berdiri, sama bahan bakar yang dia minta. Kalau baterai kita menggunakan baterai, ada yang pakai gas, ada yang pakai diesel. Jadi kita melayani sesuai spek yang dia minta dulu, sama lokasi layout gudang yang ada. Seperti gangway, nanti kalau lebarnya 2,5 itu bisa manuver, ada yang cuma 1,5 meter tapi nggak bisa manuver. Apalagi yang ditanyain. Proses penyewaannya itu lewat apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Kita bisa melalui yang selama ini baik telepon bisa, Telepon. sama yang zaman media sekarang WA, yang dia minta lalu dikirimkan apa tuh namanya, foto atau layout atau spek gambar juga, sama lokasi yang akan dipakai di luar gedung atau di dalam gedung. Ini untuk penyewaan forkliftnya itu sendiri, biasanya customer nyewanya itu berapa lama ya Pak? Dia nyewa tergantung, minimum kita minimum itu 6 bulan, tapi kadang pihak customer itu disesuaikan dengan permintaan yang dia minta. Ada yang 1 tahun kontrak, tapi proses pembayarannya tetap per bulan. Maaf Pak, sebelumnya kan sebenarnya saya ada satu kelompok lagi nih. Satu kelompok ini berhalangan hadir karena ada mewabahnya virus corona di Jakarta sama di Bekasi kan. Jadi dia nitipkan pertanyaan aja, yaitu pertanyaannya, Lalu, bagaimana proses pengembalian forklift? Forklift kita kembalikan sesuai permintaan dia. Waktunya itu 1 bulan sebelumnya kita diinformasikan bahwa masa sewa ataupun rental tidak akan diperpanjang lagi. Baru unit kita ambil lagi. Andai kata berikutnya nanti akan sewa lagi, kita proses dari awal lagi pakai PO atau request pakai WA dulu, baru kita melayani sesuai spek yang dia minta lagi. Gitu. Kalau kan dalam proses penyewaan gini nih Pak, biasa kan pasti ada kesulitan tuh ya Pak ya. Kesulitan apa aja sih yang biasa terjadi gitu? Ya, untuk kesulitan dia dibantu mitra atau kerja saya. Ya, Bapak Fajar silakan. Sebenarnya kalau karena saya sebagai technical dan marketing ya, jadi gini, kita punya masalah tuh kadang kalau unitnya ada problem, ada masalah di customer gitu tuh sering bingung. Maksudnya bingung tuh spare partnya kita punya spare part apa enggak sih. Jadi kan customer kan nggak bisa nunggu lama-lama. Cuma ya karena kita juga bingung kita simpan di mana, kita punya stok apa enggak, itu yang selama ini kita belum tahu caranya gimana untuk memberi mensupport customer supaya kerusakan itu nggak lama-lama gitu. Itu yang pertama sih. Yang kedua itu karena mobilitas saya sebagai marketing kan lumayan padat kemana-mana gitu. Kadang kan beberapa customer minta nelpon di jalan gitu, unit ini ada mau berapa, saya bilang oke Pak, tolong dikirim ke saya kebutuhan Bapak, ininya berapa ton, berapa mau diesel atau baterai gitu, tolong kirim by WA karena saya lagi nyetir nih, jadi saya nggak bisa nyatet atau apa. Tapi kenyataannya setelah saya selesai meeting di customer, pulang ke kantor atau ke rumah, kadang pesan itu
kita kelewat. Lewatin. Ya, ketumpuk sama pesan-pesan yang lain. Hanya beberapa hari kemudian baru ingat, oh ini ada permintaan. Jadi kadang customer sudah sempat marah-marah, Pak kapan ini saya minta penawarannya kok nggak ada. Itu masalahnya. Jadi gimana, saya belum nemu nih caranya untuk memberi istilahnya membuat solusi seperti itu gimana. Menurut saya sih menanggapi yang permasalahan pertama itu kira-kira kayaknya di pendataannya Pak ya kurang berjalan lancar gitu di sini ya Pak ya, pendataan spare partnya tadi kan. Mungkin ya, karena spare part kita udah kita jadiin satu nih, spare part forklift. Kita nggak tahu nih sebenarnya tahu, cuman hanya beberapa orang yang tahu gitu. Iya, jadi bingung maksudnya. Kadang kalau yang nemui problem yang ini, sedangkan yang tahu di sini nggak tahu, padahal spare partnya itu ada gitu. Kayak misalkan ini spare part ada nomornya, ini nih spare part buat mana Iya, gitu ya. jadi artinya betul, artinya siapa aja meskipun orang itu nggak ada, semua tahu kalau problem forklift ini butuh spare part ini, oh ada di sini, gimana nyarinya. Semua orang karyawan, semua teknisi mungkin bisa, bahkan Pak Bandi yang sebagai owner pun juga kalau apa-apa bisa tahu, oh ini ada spare partnya di sini. Nah itu gimana caranya gitu. Sama yang masalah kedua mungkin lebih ke sistem ininya ya Pak ya, proses pemesanannya kali yang yang rada Ya beda tipe, kadang-kadang controller atau MPO-nya itu beda juga. Jadi kalau MPO ini dipasang ini belum tentu bisa. Itu jadi kendala juga. Sama ada juga forklift itu ada yang 24 volt, ada yang 48 volt, ada yang 72 volt. Tapi rata-rata yang kita pakai kebanyakan yang 48 volt. Tapi kadang-kadang beda tipe. Umpamanya yang disampaikan oleh Bapak Fajar itu ternyata kapasitas sama tapi beda tipe, belum tentu MPO ini bisa dipasang di sini. Ada miskom gitu ya. Kesulitan kadang-kadang di situ. Kalau unit sama barang, kalau pas prepare kita bisa dikanibal. Jadi korbankan satu yang satu bisa jalan. Jadi proses penyewaannya itu customer pasti pertama ngubungin ke owner dulu atau kemana nih? Ke marketing, karena bisa. kalau dia kenal lebih kenal sama owner ya pasti duluan ke owner. Cuman kan kadang marketing juga punya customer juga. Saling informasi. Atau dari teknisi yang di lapangan, dia kan Pak silakan menghubungi Pak Fajar aja atau menghubungi Pak Bandi, itu bisa. Karena biar satu pintu, biar nggak rancu. Mungkin itu aja sih Pak yang sebagai buat bahan saya data yang saya teliti untuk ke depannya gimana, sistem yang saya buat gimana, mungkin itu aja. Ya, oke, nggak masalah. Nanti kalau barangkali ada yang ditanyakan lagi, silakan datang kembali. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya Pak Fajar. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya Pak Fajar. Di sini saya akan menjelaskan workflow dari penyewaan forklift. Nah, di penyewaan forklift ini ada 4 entitas, yaitu supplier, pemilik, karyawan, customer. Dimulai dari customer, yaitu customer memiliki rencana untuk menyewa forklift, dan si customer setelah menyewa forklift memberikan info kepada karyawan. Setelah memberikan info kepada karyawan meneruskan kembali kepada pemilik. Nah, sang pemilik mengecek stok ada atau tidak. Jika ada, sang pemilik membuat surat penawaran yang diberikan kepada karyawan, dan karyawan meneruskan kembali ke customer untuk menerima surat penawaran.
Nah, dari situ kita kembali ke jika tidak. Jika tidak, sang pemilik mengecek atau mencari stok ke supplier, dan supplier menerima info jika tidak ada stok dari pemilik. Nah, supplier mengecek stok ada atau tidaknya. Nah, jika tidak, supplier memberikan info tidak ada, dan sang pemilik menerima info bahwa stok tidak ada, dan sang pemilik meneruskan kembali info kepada karyawan jika stoknya tidak ada, dan sang customer menerima info barang tidak ready atau stoknya tidak ada. Nah, dari situ sudah selesai, tidak terjadi perentalan. Nah, jika ada, sang supplier memberi info kepada sang pemilik. Nah, sang pemilik menerima info dari supplier, dan sang pemilik memberikan atau membuat surat penawaran kepada karyawan, dan sang karyawan memberikan surat penawaran untuk diterima kepada customer. Nah, jika setuju atau tidaknya, nah kita bahas yang tidak. Jika tidak, sang customer tidak menjadi perentalan. Jika setuju, sang customer memberi info setuju kepada karyawan, dan karyawan menerima info bahwa sang customer setuju dan meneruskan kembali ke sang pemilik, dan sang pemilik membeli forklift dari supplier, dan supplier menerima uang dari sang pemilik. Dan setelah diterima uangnya, sang supplier mengirim forklift kepada sang pemilik, dan sang pemilik menerima forklift dari suppliernya, dan sang karyawan membuat pembelian order atau data pembelian. Setelah membuat data pembelian, yaitu ditujukan kembali ke sang pemilik untuk menyetujui pembelian order atau data pembeliannya. Setelah disetujui oleh sang pemilik, sang karyawan membuat surat sewa yang ditujukan untuk customer. Setelah ditandatangan oleh customer, forklift akan diterima oleh customer, dan customer sudah melakukan perentalan tersebut. Nah, balik lagi ke atas. Jika customer menerima atau menyetujui surat penawaran, customer memberikan info setuju kepada karyawan, dan karyawan membuat data pembelian, dan dari data pembelian itu ditujukan kembali kepada sang pemilik untuk menyetujui data pembeliannya. Dan setelah disetujui oleh pemilik, diteruskan kepada karyawan, dan karyawan membuat surat sewa, dan surat sewa itu ditujukan kepada customer untuk ditandatangan. Setelah ditandatangan oleh customer, di sini saya akan menjelaskan workflow dari pengembalian forklift. Di sini ada 3 entitas, yaitu pemilik, karyawan, dan customer. Di sini saya mulai dari karyawan, yaitu karyawan memberikan info masa kontrak habis kepada sang pemilik, dan pemilik mendapatkan info masa kontrak habis dari karyawan. Setelah sang pemilik mendapatkan info, dan diteruskan kepada karyawan untuk membuat surat penagihan dan rekening yang ditujukan kepada customer. Setelah customer mendapatkan surat tagihan, customer ditujukan untuk membayar sewa melalui transfer kepada sang pemilik. Setelah sang pemilik menerima pembayaran transfer dari customer, sang pemilik memberi info sewa kembali kepada karyawan, yaitu untuk ditujukan membuat surat sewa kembali. Setelah
membuat surat sewa kembali, karyawan meneruskan info sewa kembali kepada customer. Di sini customer jika menyetujui atau tidaknya saya jelaskan yang jika tidak. Jika tidak, forklift akan dikembalikan kepada karyawan dan karyawan akan meneruskannya kepada sang pemilik, yaitu untuk dijual atau disewa kembali oleh sang pemilik. Jika sang customer menyetujuinya untuk menyewa kembali, sang customer memberi info kembali kepada karyawan dan karyawan mendapatkan info sewa kembali dari customer dan meneruskan kembali kepada sang pemilik, dan sang pemilik mengetahui sewa kembali untuk forkliftnya, dan sang pemilik memberi info surat kontrak untuk diteruskan kepada sang karyawan, dan sang karyawan membuat surat perpanjang kontrak sewa, dan karyawan mengirimkan surat perpanjang kontrak kepada customer, dan customer menandatangani sewa yang disetujuinya, dan forklift tidak dikembalikan, dan forklift akan direntalkan kembali atau diperpanjang masa sewanya. Di sini saya akan menjelaskan tools apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan perencanaan. Yang pertama ada Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word itu untuk menulis dan mencatat apa saja yang harus ada di perencanaan. Lalu kedua ada aplikasi Google Chrome, yaitu untuk membuka website Draw.io. Draw.io ini yaitu untuk membuat sketsa atau membuat sketsa dan membuat mockup dari perencanaan seperti ERD, diagram DFD dan lain-lain. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam pembuat dan total biaya yang dibutuhkan dalam membuat sistem dengan menggunakan LOC. Yang pertama itu dengan menggunakan baris kode sebesar Rp5.000, lalu upah karyawan sebesar Rp4.500 per bulan. Lalu kita hitung akan didapatkan perhitungan LOC untuk fungsi analisis geometri 3D itu optimisnya 5.000, kita masukin most likely 6.500, pesimistiknya itu 8.500, lalu dimasukkan oleh rumus 5.000 ditambah 4 kali 6.500 ditambah 8.500, lalu dibagi 6 didapatkan 6.584 LOC. Lalu yang interface-nya optimisnya dimasukin 6.000, most likely-nya 7.000, pesimistik 5.000, lalu dimasukin rumus dan hasilnya 6.500 LOC. Untuk DBM sama dimasukin dengan nilai-nilainya dirubah seperti yang digambar, lalu didapatkan 5.500 LOC. Lalu kontrol didapatkan 6.750 LOC dan DAM didapatkan 6.084 LOC. Lalu LOC terestimasi sesuai dengan di tabel tersebut, dan baris kode terestimasi ada 31.418. Lalu estimasi biaya proyek LOC itu 31.418 atau total baris kode terestimasi itu dikali 5.000 yaitu biaya per baris kode, lalu dikali dan hasilnya ada 157.090.000. Jadi untuk total biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem dengan menggunakan LOC yaitu sebesar 157.090.000. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jadwal dan waktu yang dibutuhkan mulai dari awal sampai proses penyerahan sistem ke user. Yang pertama itu tanggal 6 Maret itu kelompok kami menentukan topik, pembagian tugas dan membuat daftar pertanyaan wawancara. Pada tanggal 23 Maret 2020 melakukan wawancara kepada narasumber. Setelah melakukan narasumber, kelompok kami mendapatkan berbagai macam informasi dari sumber tersebut. Lalu pada tanggal 27, kelompok kami menentukan workflow, skenario sistem, metode, dan aliran dalam proyek tersebut. 17 April
membuat ERD, diagram UML, diagram konteks, dan perancangan database. Pada tanggal 18 April sampai 30 Juni melanjutkan perancangan database lalu dan dibarengi oleh pengerjaan programming. 1 sampai 3 Juli perkiraan, pengujian program, dan evaluasi. Jika ada kesalahan maka atau tidak sesuai dengan ekspektasi maka akan dilakukan pengerjaan kembali. Lalu tanggal 4 sampai 5 Juli 2020 proses pengerjaan programming kembali. Lalu tanggal 6 Juli 2020 pengujian program kembali, dan tanggal 26 Juli tanggal 6 Juli perkiraan penyerahan sistem kepada user. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan ERD beserta primary dan foreign key dan juga hubungan relasinya. Yang pertama itu ada table forklift, yaitu primary key-nya kode forklift, customer yaitu kode forklift kode customer, penyewaan yaitu kode primary key-nya kode sewa, dan foreign key dari kedua table forklift dan customer yaitu foreign key-nya kode forklift dan kode customer. Lalu ada di karyawan ada primary key-nya kode karyawan, supplier primary key-nya kode supplier. Lalu di pembelian itu ada primary-nya kode pembelian, serta foreign key-nya yaitu ada kode karyawan, kode supplier, dan kode forklift dari table supplier, yaitu juga ada foreign key kode forklift. Ya, untuk relasinya itu yang pertama forklift dengan customer yaitu many to many. Lalu ada penyewaan dan karyawan itu many to one atau one to many, karyawan ke penyewaan. Lalu karyawan ini juga mempunyai relasi one to many terhadap supplier dan supplier many to one terhadap karyawan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya ada tahap pemodelan. Jadi, pada tahap pemodelan ini, untuk pembuatan diagramnya bisa dilakukan manual dengan menggunakan tool berbasis web. Tools yang saya gunakan adalah web bernama draw.io. Nah, lalu selanjutnya masuk ke penjelasan APL. APL atau aplikasi perangkat lunak. Apa itu aplikasi perangkat lunak? Aplikasi perangkat lunak adalah aplikasi yang sistemnya menggunakan kapasitas komputer secara langsung untuk tugas tertentu dan digunakan untuk mengetik dokumen, memanipulasi foto, merancang rumah, grafik, dan angka. Berikut gambaran dari aplikasi perangkat lunak pada sistem yang kami buat. Di sini sudah berbentuk diagram, di mana di sini aplikasi perangkat lunaknya ada yang namanya manage user, di mana manage user ini nantinya akan melakukan login. User akan melakukan login, lalu akan muncul info user. Nah, lalu di bawahnya akan ada data-data master, di mana data-data masternya ini terdapat supplier, forklift, karyawan, dan customer, di mana tabel-tabel masternya itu, data-data masternya tersebut akan mengirimkan data-datanya seperti data supplier, data forklift, data karyawan, data customer, penyewaan, informasi forklift ke database master pada sistem yang nantinya akan menghasilkan laporan-laporan dari data yang dikirimkan ke database tersebut. Yang nantinya salah satu contohnya adalah laporan supplier, stok forklift, karyawan, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu contoh data yang sedikit berbeda, yaitu data customer, di mana dia tidak hanya mengirimkan datanya ke tabel master,
tapi juga mengirimkan ke tabel transaksi. Di sini terdapat 2 tabel transaksi, yaitu tabel penyewaan dan pembelian. Nanti, data customer ini akan masuk ke data penyewaan, yang nantinya akan muncul dalam laporan penyewaan. Dan juga informasi forklift masuk ke penyewaan, dan yang nantinya akan muncul juga di dalam laporan informasi forklift. Lalu ada data pembelian yang nantinya akan dikirim ke sistem, lalu muncul dalam bentuk laporan pembelian. Lalu selanjutnya ada DFD. DFD atau Data Flow Diagram merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan sistem informasi, DFD sering digunakan untuk menganalisis atau membuat sebuah sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding, di mana para programmer melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Tools yang digunakan pada pembuatan DFD yaitu EasyCase, Power Design, salah satu cara lain untuk mendesain sistem yaitu menggunakan UML atau Unified Manual Language. Lalu pada tahapan pertama DFD adalah pembuatan diagram konteks, di mana diagram konteks ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Dan diagram konteks ini juga merupakan gambaran umum dari diagram DFD tahap awalnya itu. Nah, di sini ada sistem, lalu ada tabel-tabel yang nantinya akan memberikan data ke sistem. Terdapat 4 master dan 2 transaksi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang masternya adalah customer, forklift, karyawan, dan supplier. Lalu transaksinya adalah pembelian dan penyewaan, di mana customer akan melakukan pengiriman data sewa forklift dan data customer ke sistem. Lalu sistem akan melakukan penyewaan. Jadi intinya setiap tabel akan mengirimkan data ke sistem. Lalu sistem akan memberikan laporan dari data-data tersebut. Lalu selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 ini merupakan pemecahan atau semacam turunan dari diagram konteks. Yang di dalam diagram ini terdapat data. Dalam artian, terdapat gambaran untuk tahapan penggunaan aplikasi perangkat lunak tersebut. Jadi, di sini terdapat 3, yaitu customer, forklift, dan karyawan yang dapat melakukan login atau validasi, yang dimana validasi ini merupakan langkah pertama. Nah, di validasi ini dapat melakukan login ataupun logout. Lalu, selanjutnya langkah kedua yaitu sewa. Setelah melakukan validasi, customer akan melakukan sewa, yang nantinya data sewa ini akan dikirim ke sistem, lalu juga sampai ke forklift. Forklift di sini itu merupakan perusahaan, yang nantinya langkah selanjutnya si forklift ini akan melakukan pengecekan stok. Jika stok tidak ada, maka si forklift akan melakukan pengecekan stok pada supplier. Lalu langkah selanjutnya adalah supplier melakukan pengecekan stok juga. Jika ada,
maka supplier akan mengirimkan info stok ke forklift atau perusahaan. Lalu, jika sudah, maka stok dinyatakan ada, lalu diberikan info kepada karyawan. Lalu, karyawan akan memberikan info kepada customer. Kalau stok sudah ada. Setelah deal, lalu karyawan akan membuat surat sewa, yang dimana customer akan melakukan tanda tangan surat sewa tersebut. Ketika sudah melakukan langkah-langkah tersebut, langkah yang terakhir adalah pembayaran, yang dimana terdapat dua langkah pembayaran, yaitu tunai maupun non-tunai. Lalu ada UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Yang pertama dalam UML itu ada diagram use case atau use case diagram, di mana use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadi yang disebut aktor sebelumnya adalah ini, yaitu forklift atau perusahaan dan juga customer. Lalu, gimana langkah-langkahnya? Jadi pertama, forklift ini dapat melakukan pengelolaan karyawan, di mana pengelolaan karyawan ini berupa memasukkan karyawan, mengubah karyawan, menghapus karyawan, dan melihat karyawan-karyawan tersebut. Lalu forklift juga dapat melakukan pengelolaan barang, di mana pengelolaan barang ini adalah melihat barang, mencari barang, memasukkan barang, mengubah barang, maupun menghapus barang. Lalu, si aktor customer ini dapat melakukan penglihatan barang, yang nantinya penglihatan barang ini akan adanya pengelolaan barang yang sudah dikelola oleh perusahaan, yang nantinya setelah melihat barang, lalu dikelola, lalu customer akan memeriksa barang untuk adanya penyewaannya barang. Lalu, ketika barang tidak ada, forklift akan melakukan pemeriksaan ke supplier. Jika ada di supplier, lalu customer akan langsung melakukan pembayaran. Tapi ketika diperiksa di sini sudah ada, maka si forklift akan langsung melakukan langkah pengelolaan peminjaman, lalu melakukan pembayaran. Dan di sini pengelolaan karyawan dapat melakukan validasi, dan juga forklift juga dapat melakukan validasi, di mana validasi ini berupa login maupun logout, yang nantinya dapat melakukan pemeriksaan barang tadi. Selanjutnya ada class diagram. Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungannya antar kelas. Class diagram mirip dengan ERD atau Entity Relationship Diagram pada perancangan database. Bedanya, pada ERD tidak terdapat operasi atau metode, tapi hanya atribut saja. Kelas terdiri dari nama kelas, atribut, dan operasi
atau method. Nah, di sini adalah main. Di main ini adalah operasi yang melakukan semuanya ini, di mana main ini akan membutuhkan yang namanya interface, yang nantinya akan memunculkan tampilan pada main tersebut. Nah, interface ini membutuhkan yang namanya form karyawan, form customer, form penyewaan, maupun form forklift, di mana pertama form karyawan ini akan berelasi dengan customer, dalam artian karyawan ini akan membutuhkan customer, yang nantinya karyawan akan melayani customer. Lalu ada forklift. Ketika customer ini sudah mendapatkan pelayanan dari karyawan dan diurus oleh karyawan, customer ini juga berelasi secara multiplicity atau multiplisitas dengan menunjukkan jumlah suatu objek yang berhubungan dengan objek lain. Jadi customer ini nggak cuma berhubungan dengan karyawan, tapi juga objek customer ini berhubungan dengan objek forklift, yang dimana setelah keduanya ini berelasi, lalu melakukan tugasnya, lalu customer ini juga berhubungan dengan penyewaan. Dan tidak hanya customer, forklift juga akan mengurus penyewaan tersebut dengan relasi generalisasi, dengan digunakannya dalam hubungan antara kelas induk dengan kelas turunan. Jadi setelah melakukan hubungan antara objek lainnya, customer dan forklift akan melakukan turunan ke penyewaan. Maka program akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan pada main di sini. Kamus data kedua ada tabel customer dengan nama atribut kode customer, keterangannya kode untuk customer, tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka di depan dan 2 angka di belakang. Notasinya adalah tanggal dan nomor. PK atau FK-nya adalah primary key. Selanjutnya ada nama customer, keterangannya nama dari customer, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilai nama depan dan nama belakang. Notasinya nama depan, nama belakang. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada nomor telepon customer. Keterangannya adalah nomor telepon dari customer. Tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 3 angka di depan, 4 angka di tengah, dan 4 angka di akhir. Notasinya adalah provider, kode daerah, dan nomor. PK atau FK-nya kosong. Selanjutnya ada alamat customer. Keterangannya adalah alamat dari customer, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilainya adalah nama jalan, notasinya nama jalan, kota, dan negara. PK atau FK-nya kosong. Selanjutnya ada umur. Keterangannya adalah umur dari customer, tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka, notasinya adalah umur. PK atau FK kosong. Kita masuk ke bagian kamus data. Di kamus data yang pertama ada tabel forklift dengan nama atribut, kode forklift, keterangannya adalah kode dari forklift, tipe datanya adalah integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah jenis, kapasitas, dan nomor. PK atau FK-nya adalah primary key. Selanjutnya ada nama forklift, keterangannya nama dari forklift, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilainya adalah nama, notasinya adalah nama depan, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya kapasitas, keterangannya adalah kapasitas dari forklift,
tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 3 angka, notasinya ratusan, puluhan, satuan. PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada tinggi forklift dengan keterangan tinggi dari forklift, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 3 angka, notasi ratusan, puluhan, satuan. PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya jenis forklift dengan keterangan jenis dari forklift, tipe data varchar, panjang data 20, format nilai, nama jenis forklift. Notasinya adalah jenis atau nama. PK atau FK-nya kosong. Kamus data ke-6 dan yang terakhir adalah dari tabel pembelian dengan nama atribut, kode beli, keterangannya kode dari pembelian, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 3 angka di akhir. Notasinya adalah tanggal, jenis, dan nomor. PK atau FK adalah primary key. Selanjutnya ada kode forklift. Keterangannya adalah kode dari forklift, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah jenis, kapasitas, dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada kode supplier. Keterangannya adalah kode dari supplier, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan dan 3 angka di akhir. Notasinya adalah perusahaan dan nomor. PK atau FK foreign key. Selanjutnya ada kode karyawan. Keterangannya kode dari karyawan, tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka di depan dan 2 angka di akhir. Notasinya jabatan dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada tanggal beli. Keterangannya adalah tanggal dari pembelian. Tipe data date, panjang datanya 20, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 4 angka di akhir. Notasinya adalah tanggal, bulan, dan tahun. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada jumlah beli. Keterangannya adalah jumlah dari pembelian. Tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilai 1 angka, notasi jumlah. PK atau FK kosong. Kamus data ketiga ada tabel karyawan dengan nama atribut, kode karyawan, keterangannya kode dari karyawan, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah jabatan dan nomor. PK atau FK adalah primary key. Selanjutnya ada nama karyawan, keterangannya nama dari karyawan, tipe data varchar, panjang data 20, format nilai, nama dari karyawan, notasi, nama depan, nama belakang. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada jabatan, keterangan jabatan dari karyawan, tipe data varchar, panjang data 20, format nilai, jabatan karyawan, notasi, nama jabatan. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada alamat karyawan, keterangannya alamat dari karyawan, tipe data varchar, panjang datanya 20, format nilai, nama tempat, notasinya nama jalan, kota, dan negara. PK atau FK kosong. Selanjutnya nomor telepon karyawan. Keterangannya nomor telepon dari karyawan, tipe data integer, panjang datanya 15, format nilai 3 angka di depan, 4 angka di tengah, dan 4 angka di akhir. Notasinya adalah provider, kode daerah, dan nomor. PK atau FK kosong. Kamus data keempat ada tabel supplier dengan nama atribut kode supplier, keterangannya kode dari supplier, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan dan 3 angka di akhir. Notasinya adalah kode perusahaan dan nomor. PK atau FK adalah primary key. Selanjutnya ada nama supplier, keterangannya nama dari supplier, tipe data varchar,
panjang datanya 20, format nilai, nama supplier, notasi, nama depan, nama belakang. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada perusahaan dengan keterangan nama dari perusahaan, tipe data varchar, panjang datanya 20, format nilai, nama perusahaan, notasinya, jenis perusahaan, produk, dan nama. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada kode forklift dengan keterangan kode dari forklift, tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 2 angka di akhir. Notasinya jenis, kapasitas, dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada jumlah forklift dengan keterangan jumlah dari forklift. Tipe datanya adalah integer, panjang data 15, format nilainya adalah 1 angka, notasinya adalah jumlah. PK atau FK adalah kosong. Kamus data kelima ada tabel penyewaan dengan nama atribut, kode sewa, keterangannya kode dari penyewaan, tipe data integer, panjang data 15, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di belakang, dan 3 angka di akhir. Notasinya adalah tanggal, jenis, nomor. PK atau FK adalah primary key. Selanjutnya ada kode forklift. Keterangannya adalah kode dari forklift. Tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah jenis, kapasitas, dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada kode karyawan. Keterangannya adalah kode dari karyawan. Tipe datanya integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka di depan dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah jabatan dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada kode customer. Keterangannya adalah kode dari customer. Tipe datanya adalah integer, panjang datanya 15, format nilainya 2 angka di depan dan 2 angka di akhir. Notasinya adalah tanggal dan nomor. PK atau FK adalah foreign key. Selanjutnya ada tanggal sewa. Keterangannya tanggal dari penyewaan, tipe datanya date, panjang data 20, format nilai 2 angka di depan, 2 angka di tengah, dan 4 angka di akhir. Notasinya adalah tanggal, bulan, tahun. PK atau FK kosong. Selanjutnya ada jumlah sewa. Keterangannya jumlah dari penyewaan. Tipe data integer, panjang data 15, format nilainya 1 angka, notasinya jumlah. PK atau FK kosong. Kita masuk ke relasi tabel, di mana ada 2 entitas yang terkait. Berikut dengan nama relasi dan jenis relasinya. Yang pertama ada entitas forklift dan entitas customer. Dengan nama relasi dipilih dan jenis relasinya many to one. Selanjutnya ada entitas penyewaan dan entitas forklift. Dengan nama relasi memiliki dan jenis relasinya one to many. Selanjutnya ada entitas penyewaan dan entitas customer. Dengan nama relasi memiliki dan jenis relasinya one to one. Selanjutnya ada entitas penyewaan dan entitas karyawan. Dengan nama relasi menugaskan dan jenis relasinya one to one. Selanjutnya ada entitas karyawan dan entitas supplier. Dengan nama relasinya menghubungi dan jenis relasinya one to one. Selanjutnya ada entitas karyawan dan entitas pembelian. Dengan nama relasi memproses dan jenis relasinya one to one. Yang terakhir ada entitas pembelian dan entitas supplier. Dengan nama relasi memiliki dan jenis relasinya one to one. Tools yang saya gunakan untuk membuat program adalah PHP MyAdmin untuk database-nya itu sendiri, dan Sublime Text atau Notepad editor lainnya yang saya gunakan. Dan untuk menggunakan bahasa PHP, bahasa HTML, itu yang saya gunakan untuk. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan proses coding dari sistem informasi penyewaan forklift yang saya buat. Nah, di sini adalah untuk tampilan halaman login.
halaman login ya. Nah, di sini halaman login yaitu berisikan di sini untuk menginput atau memasukkan username-nya. Di sini untuk memasukkan password dari si admin itu. Nah, bila diklik login di sini akan masuk dalam halaman indeks. Nah, di sini pun juga bila kalau misalnya kita ingin masuk ke dalam indeks itu tidak bisa, akan kembali ke halaman itu login, dikarenakan sudah saya amankan. Nah, untuk codingannya itu untuk halaman login yaitu halaman login ini di sini. Nah, untuk dia itu dia bisa terkoneksi atau membaca si database itu dengan codingan ini PHP-nya, yaitu name login. Di sini untuk di buttonnya saya beri nama login, dikarenakan saya akan menulis di PHP-nya if reset post login, yaitu jika login diklik saya akan mengambil koneksi dari select from admin where username post user, yaitu post yaitu yang ada di dalam input. Nah, bernamakan user di sini. Dia akan membaca si input form, yaitu kotak kolomnya yang untuk memasukkan user sesuai nama dari ini, name dari nama inputnya user. Nah, begitupun password sama. Di password pun begitu. Nah, di sini saya akan menuliskan untuk memilih data, ibaratnya memilih data. Nah, karena menulis ini panjang, saya membuat variabel baru yaitu yang cocok. Ini bisa diganti sesuai, asal bila Anda menginginkan memakainya, Anda harus sama. Ya, yang cocok apabila ada satu dengan satu, dia akan membuat session baru yaitu session admin. Nah, session admin ini tuh buat membaca ke dalam indeks PHP-nya. Nah, sama dengan Microsoft. Nah, di sini untuk membaca. Nah, di sini saya membuat itu info table pop up. Nah, di sini alert info login. Nah, jika sukses dia akan ke indeks PHP. Jika gagal dia akan menetap di halaman login.php. Ini saya contohkan. Admin 1 login sukses. Nah, sini dia akan terbaca bisa di indeks. Coba saya akan masuk yang salah, misalnya nah, login gagal, dia akan terrefresh. Kembali lagi masuk, login sukses. Nah, saya kan sekarang menampilkan itu halaman atau input halaman dari semua tabel dan bagaimana proses codingnya, dan untuk menambahkannya, menghapusnya, mengubahnya, dan lain-lain. Dan di penyewaan ada tampilan cetak database-nya dengan mencetaknya. Nah, saya akan menjelaskan di tabel transaksi dulu ya, yaitu ada saya menjelaskan di tabel master dulu, dikarenakan lebih banyak. Ini data customer, forklift, karyawan, dan supplier. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan supplier.
data supplier. Nah, supplier. Nah, untuk oh iya, sebelum ke dalam halaman supplier, saya akan menjelaskan di indeks. Nah, yang tadi nih, di sini dia jika ada session admin, dia akan jika tidak ada session admin, dia akan masuk ke dalam halaman login.php, dan jika ada, dia akan masuk. Nah, untuk logout itu saya memberikan kode ini nih. Nah, jika mengklik logout, dia akan masuk ke dalam halaman logout dan dia akan menginclude logout.php seperti itu. Logout.php yaitu session destroy, dia akan keluar dari semuanya, semua session akan dikeluarkan gitu. Nah, kenapa setiap diklik semua halaman dia akan kembali ke indeks? Nah, dikarenakan di sini. Oh, bukan ini. HTML. Indeks PHP. Nah, di sini nih. Nah, jika itu mengambil data halaman, dia akan masuk ke dalam halaman sama dengan halaman admin. Nah, include-nya adalah halaman admin.php. Jadi di sini. Nah, jika kita mengklik halaman admin sama dengan admin, ya kan yang terbaca yang ini. Ya kan membuka di dalam tampilan badinya atau di section kontainernya, tergantung menaruhnya di mana. Nah, ini akan terbaca dan membuka. Nah, begitupun yang lainnya, customer, forklift di sini. Ini akan membuka halamannya. Nah, untuk tadi di halaman supplier ya. Supplier. Nah, di halaman supplier itu kita harus membuat dengan itu kayak table seperti ini. Nah, untuk memberi kerapihan kepada database kita buat. Nah, di sini saya menggunakan TH untuk bagian atas judulnya. Nah, di sini saya di badinya untuk database saya memberikan perulangan yaitu while. Nah, di sini saya membuat koneksi dulu untuk table supplier. Nah, di sini saya memberikan nama variabel ambil untuk koneksi suppliernya. Nah, di sini saya memberikan perulangan dan mengambil dari fetch asok atau bisa di dalam itu memberikan perulangan. Sini untuk membaca si koneksinya asok itu. Nah, saya memberikan nama variabel pecah. Jadi saya hanya membuat satu baris table kanan. Nah, di dalamnya tinggal saya memberikan nama menggunakan PHP, yaitu PHP echo dolar pecah sama dengan kode supplier. Nah, yang muncul akan jadi dari kode suppliernya di sini yang dimunculkan sesuai dari database, dan yang lainnya pun begitu sama. Nah, untuk di halaman hapus supplier, kode supplier, dan hapus supplier dan ubah supplier itu yang ini nih di buttonnya, dan ini tambah itu seperti ini nih. Sebelum saya kembali ke halaman yang lainnya, itu menjelaskan. Jadi jika
saya mengklik si hapus, ya kan, ke dalam halaman hapus, yaitu hapus supplier, karena di area itu saya tambahkan parameter halaman sama dengan hapus supplier. Nah, sesuai KD supplier. Nah, sama dengan KD suppliernya tuh yang terbaca yaitu Eko pecah gelar pecah sama dengan KD supplier. Nah, ya, yang sesuai sama barisnya. Nah, begitu pun yang ubah supplier sama. Yang masukkan di linknya tuh parameter halaman supplier sesuai dengan itu kode supplier. Nah, kode suppliernya apa? Saya memasukkan PHP Eko dolar pecah KD supplier. Nah, dia akan membuka sesuai dengan halaman ubah supplier. Nah, begitupun untuk di button tambah. Nah, di sini indeks parameter halaman tambah supplier kelas button primary tambah supplier. Nah, untuk halaman tambah yaitu untuk menambah datanya. Menambah datanya seperti ini. Ada kode supplier, nama supplier, perusahaan supplier, jumlah forklift, dan kode forklift. Nah, di sini untuk menyimpannya. Nah, untuk codingan dari halaman tambah yaitu seperti ini. Tambah supplier. Nah, di sini jika kita di halaman input, nah hampir seperti mirip dari di halaman login tadi. Ada input teks yaitu bernamakan kode supplier untuk di input di kode supplier, dan di sini ada nama supplier, perusahaan supplier di setiap inputnya dinamakan. Untuk menambahkan ke dalam insert yaitu dengan PHP. Nah, di buttonnya dinamakan save. Di buttonnya ini. Nah, apabila kita klik save, dia akan mempost semua dari koneksi insert kepada table supplier, KD supplier, dan supplier. Nah, untuk values-nya kita post sesuai dengan dari nama inputan dari table tersebut. Sesuai inputan dari nama table tersebut, yaitu untuk post yang pertama untuk di KD supplier yaitu sesuai dengan nama dari KD suppliernya, dan begitupun yang lainnya. Nah, jika tersimpan, dia akan menampilkan data tersimpan dan merefresh halaman supplier seperti ini. Kode supplier 1, nama Apindo perusahaan, Apindo 4 1 jumlahnya 272 121 simpan data tersimpan. Nah, dia akan menampilkan sini. Nah, sekarang kita jelaskan yang untuk codingan ubah. Nah, untuk ubahnya pun hampir mirip. Nah, cuman dia menseleksi dulu dari dalam itu database-nya. Itu di sini kan select from the table pembelian. Dia akan membaca ke dalam table pembelian. Nah, where KD beli, yaitu di mana KD beli sama dengan KD mendapatkan data dari di sini. Nah, gimana mendapatkan datanya? Ini di halaman halaman supplier tadi. Nah, di sini
diubah. Ini halaman ubah ke halaman ubah supplier berdasarkan kode supplier yang dimana dia akan mengambil nama datanya itu sesuai dengan HP Eko dolar pecah dan menampilkan sesuai dari datanya seperti ini. Misalnya dihapus ini menampilkan kode supplier yang ini. Di sini pun juga sama nih. Nah, di bawah ada kode supplier 111 sesuai kan. Nah, yang ini pun juga sama. Kode supplier sama dengan 121. Nah, sekarang coba kita ubah di sini. Kode supplier menjadi 3, Indo jadi Indo 5. Di sini jadi 21. Di sini jumlahnya jadi 41. Kode operatifnya 122. Data telah diubah. Nah, dia sudah terubah. Indo 21, Indo 5, kode forklift 22, jumlah forklift udah terubah semua. Nah, di sini sudah terubah semua. Nah, ya. Jika diklik ubah, dia akan berubah sesuai dengan update. Yaitu kan dengan mengubah kan sama saja mengupdate dari database-nya atau mengganti. Di sini sesuai dengan inputannya. Supplier di sini value-nya tuh udah pecah dengan menampilkan. Di sini value tuh untuk menampilkan data sebelumnya agar bisa tahu data mana yang sudah diubah. Itu tidak. Jadi tidak ada salah klik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk yang hapusnya. Nih, coba saya klik Indo TBK yang kode supplier 1. Hapus. Produk terhapus. Nah, produk sudah terhapus. Bagaimana caranya? Yaitu ini. Hapus supplier. Nah, di sini dia mengambil koneksi dari select from table supplier, di mana ada supplier yaitu get kode supplier. Nah, di sini juga saya jelaskan seperti tadi bagaimana dia mengambilnya, yaitu di halaman supplier ditambahkan sesuai dengan di sini ubah supplier ke halaman ubah supplier. Dan yang hapus supplier dia kan ke halaman hapus supplier sesuai dengan kode supplier, value-nya tuh sesuai dengan dia si dolar pecah ini variabelnya mengambil data dari kode supplier yaitu terkoneksi dalam database. Jadi sesuai dengan yang diklik. Nah, bagaimana codingan untuk dihapusnya? Hapus supplier. Nah, dihapus supplier di sini. Kan sesuai dengan variabel pecah dia akan mengambilnya. Nah, di koneksi ini adalah untuk menghapusnya, yaitu delete from table where di mana kode supplier ya sini get kode supplier. Nah, di sini dia akan menghapus data dari table supplier di mana kode suppliernya tuh yang dicari. Nah, dicari itu sesuai dengan yang ini. Dengan yang ini. Nah, dia akan terhapus dan akan kembali ke dalam halaman supplier. Begitupun yang di halaman itu table master lainnya, itu customer. Sini saya akan nambahkan kode customer, nama customer, arti misalnya alamat nomor. Di sini di sini sebelum saya ganti di dalam data customernya saya edit dulu ditambah customer. Di sini kan nomor teleponnya. Nomor customer. Di sini
jadi alamat customer benar, di sini umur seharusnya karena sesuai. Nah di sini pun sama menginput ke sini, ini mendapatkan nama dari sini, yang ini mendapatkan value dari sini, ini juga mendapatkan value dari sini. Dari sini jika diklik save yaitu sesuai dengan ini. Nah kita simpan, kita coba lagi. Ini pas terus jadi telepon nama gini telepon asal saja alamat misal ini umur 2021 simpan data tersimpan. Nah di sini ada, itu pun bisa mengubahnya sama seperti yang tadi, koordinatnya pun sama, cuman di bedanya di koneksi sama di valusnya 141 di sini arti Ramadan, di sini alamatnya, nomor teleponnya, ini belum saya ganti juga di jalan ini untuk alamat benar, ini untuk umur harus yang dua. Di sini akan saya ubah dulu di halaman ubahnya, ubah ini halaman ubah customer. Nomor telepon, customer, ini alamat benar, di sini umur. Nah sudah benar. Di sini tambahan 141, di sini tambahin misalnya nomor 7, di sini jadi 20. Kita ubah, kata sudah terubah. Nah, muncul dari terubah. Sesuai. Oh, di sini seharusnya di table customer, oke kita ubah lagi Ramadan, di sini jadi nomor 7, di sini jadi 2 customer 1, ubah, kita ubah. Nah sudah berubah karena sudah masuk ke dalam table customer. Yang lain pun sama, forklift ini bisa dihapus sama bisa ditambahkan. Ada forklift 131 nama forkliftnya, lain misalnya kipas 4, tingginya 8, jenisnya FD25, simpan, data simpan. Tadi saya lunch ya, berarti ini tidak masuk karena ada yang salah di dalaman sini. Forklift ditambah forklift yaitu insert. Nah
Enggak. Belum. Lama banget lu. Kamu belum kelar nih. Benar-benar. Insert into table. Ini apa? Passwordnya 11223468. Yang mana apa nih Messi? Nemesis. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Heeh. 6, 7, 8. Hah? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 8. 7-nya nggak ada. Kan spesial. Belum Pi. Belum. Itu apa lagi? Ini ditambahnya nggak jalan ini. Lah kok tambahnya nggak jalan? Kayaknya. Ya gue jalan. Kayaknya ada yang jalan, ada yang enggak. Ada yang tipu berarti ini. Ya lu jangan semuanya yang jelasin gila. Berarti itu nggak bakal semuanya gue jelasin. Coba. Enggak, maksudnya kagak gue jelasin. Jadi yang lain satu gue jelasin, sisanya tinggal gue pencet-pencet doang. Tapi ini jangan nih, nggak bisa. Siapa yang mau nonton juga dia kalau misalnya banyak-banyak. Jenis. Di database-nya tuh. Mana rokok? Enak tadi bilang mau kesini sama lu. Kok lagi prepare? Sampai kan sama sekarang. Game sampai. Sama aja ini. Sempit kan kalau jadi satu rokok. Jenis -40. Nggak bisa.
tambah satu forklift satu, kita tambahkan misalnya kode forklift 122 134, nama forkliftnya misalnya Toyota, kapasitasnya 4, tinggi forkliftnya 4, ini forklift R17, kita simpan ya kan, data tersimpan, dia akan menambahkan Toyota di sini di 3, tinggi forklift 4 di sini bisa kita ubah di sini, kita ubah jadi 132, sini jadi Mitsubishi, ini kapasitasnya jadi 5, tinggi forklift jadi 6, di sini FB15 terubah, data terubah. Nah, di sini sudah terubah Mitsubishi 5B15 forklift. Nah, di sini juga kita hapus. Nah, kita hapus ini, terhapus. Di sini dia terhapus juga, Mitsubishi ini terhapus. Nah, di tabel penyewaan, nah untuk transaksi penyewaan kita akan jelaskan untuk di tabel transaksi, yaitu di kode penyewaan. Nah, ini bisa kita cetak di sini. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan bagaimana menambahkannya, menghapus dan mengubah. Itu sama seperti di tabel master. Di sini bisa kita tambahkan kode penyewaan, misalnya penyewaan nomor 2, tanggalnya kita atur ini, penyewaan juga coba kita jadi 10 aja, jumlah penyewaan 12, kode forklift 21, kode customer 2, ini kode karyawannya 2. Coba kita simpan, data tersimpan dan tersimpan. Nah, yang ini 10 2020 bulan 7 ini jumlah penyewaan 12, kode forklift 1, kode customer 2, kode karyawan 2. Nah, bisa kita hapus di sini. Sini kita hapus, produk akan terhapus. Nah, coba kita ubah dia kode penyewaan, kita ubah ini nih. Nah, di sini tidak keluar. Oke, ada yang salah. Di kode penyewaan jadi kode sewa. Di sini coba kita ubah. Kita lihat di ubahnya. Di ubah penyewaan. Penyewaan di dalam penyewaan. Nah, ini kita ubah penyewaan kode sewa. Di sini udah muncul, refresh, index, ubah penyewaan kode sewa. Nah, di sini sudah saya ubah tadi, jadi bisa di kode penyewaan saya ubah jadi 12. Di sini saya tambahkan jadi 14, jumlah penyewaan 14, kode forklift 122, kode customer 2, kode karyawan 2. Saya simpan. Apakah terubah? Nah, sudah terubah. Di sini bisa mencetaknya, yaitu mencetak sesuai dengan PDF. Nah, di sini coba kita open, download. Kita open datanya apakah sama? Nah, kita coba cek apakah sama. Di sini 12, tanggal penyewaan 2020, jumlah penyewaan sini jumlah penyewa kegedean itu di sini. Nah, di sini coba kita refresh seperti dahulu.
dan cetak kembali, cetak. Nah, sampai sesuai. Di sini ada yang belum terubah di 12. Coba kita ubah lagi. Coba kita ubah. Ini jadi 15, 1, 13. Simpan. Nah, coba kita cetak kembali. Nah, ini sudah tercetak. Bagaimana cara mencetaknya? Yaitu dengan di sini cetak. Nah, saya akan tampilkan kodenya. Nah, yaitu PDF di tabel penyewaan di sini nih. Jika kita klik cetak, dia akan ke dalam tampilan PDF .php, yaitu cetaknya. Di sini kita akan mengambil session dari penyewaan. Nah, di sini sesuai dengan database yang ada di dalam penyewaan. Sini saya require-nya itu dengan untuk menampilkan PDF kepada file PDF, yaitu saya mendapatkan dari Google karena sudah kayak seperti terminal untuk mendapatkan format ke dalam PDF. Jadi seperti bawaan. Nah, di sini saya sesuai dengan milimeter, ukuran kertasnya ini page 1. Nah, di sini CV Septa Indo Perkasa itu untuk judul, di sini mencetak string untuk judul, di sini memberikan space agar dari ini. Di sini juga Anda bisa mengatur sesuai dengan tulisannya. Apabila kelebihan bisa dikurangin, terpotong bisa ditambahkan. Di sini untuk lebar kanan, di sini untuk lebar tingginya. Di sini dia akan memasukkan data dari sini, dari row yang sudah saya buat, yaitu which arrow sewa. Di sini koneksi dalam tabel penyewaan, yaitu sesuai dengan kode sewa, tanggal penyewaan, jumlah sewa, kode forklift, kode customer, kode karyawan. Nah, sesuai dengan yang ini untuk di tabel atasnya, di sini untuk isian bawahnya. Nah, untuk cetak, coba bila saya hapus dan cetak kembali, apakah bisa terhapus? Nah, di kode suppliernya pun sama, ditambahkan 1, kode supplier 12, namanya ini, misalnya perusahaannya ini, jadi 51, jumlah forkliftnya 212, kode forklift 8, coba kita simpan, data tersimpan. Nah, kita tambah 212, 18, kode forkliftnya kita tambah lagi, saya misalnya tersimpan. Nah, sudah tertambahkan, saya hapus, produk terhapus, saya ubah jumlah forkliftnya jadi 21, forklift 14, ini Fork Indo 7, ini 571, forklift jadi 12. Kita ubah. Nah, terubah. Di pembelian juga pun sama, bisa dihapus, nah ditambah juga bisa, ditambah kode pembelian 111, tanggalnya tanggal 8, jumlahnya 4, kode 131, kode supplier 112, kode karyawan 12 misalnya. Data tersimpan, nah sudah tersimpan. Jika bisa kita ubah juga, kode karyawan jadi 2, kode supplier jadi 2,
baru forklift jadi satu cuma nanti 2. Di sini saya ubah tanggalnya jadi 03. Di sini itu 23. Simpan, data tersimpan. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan evaluasi yang digunakan atau teknik pengujiannya. Kelompok kami menggunakan teknik pengujian black box. Kenapa kelompok kami menggunakan teknik pengujian ini? Dikarenakan teknik pengujian black box terdapat metode-metode yang lengkap, sehingga saat dilakukan tes sistemnya bisa ditemukan kesalahan seperti kesalahan kinerja, kesalahan interface, fungsi-fungsi yang tidak benar, kesalahan dalam struktur data maupun database juga, inisialisasi dan kesalahan terminasi, sehingga apabila kesalahan ini ditemukan dapat diperbaiki ke depannya. Lalu pengujian black box ini merupakan pengujian yang berkonsep pada fungsionalitasnya. Maksudnya adalah ketika perangkat lunak dilakukan pengujian, apakah perangkat lunak ini sesuai dengan fungsinya atau sudah sesuai belum dengan yang diminta. Sekian, terima kasih. Ini akan saya menjelaskan tentang sistem item, yaitu sudah melakukan teks yang ada pada sistem, seperti teks untuk install. Ini maksudnya adalah untuk melakukan teks yang ada pada sistem, yaitu untuk penginstalan softwarenya, ya seperti kayak menginstal aplikasi atau software biasa. Nah, di sini penerapan warna, struktur, font, format, desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan saat berpindah posisi pekerjaan atau berlokasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah untuk sistem UI-nya atau user interface-nya agar si pemakai atau pengguna melihatnya simple dan tidak membuat mata itu lelah. Dan untuk berpindah di lokasi manapun, si pengguna atau pemakainya bisa dengan nyaman, atau yaitu dengan kenyamanan si pengguna memakainya. Nah, di sini aplikasi sistem melalui antarmuka diharap menghasilkan report atau laporan serta informasi. Nah, di sini adalah dengan menambahkan cetak, yaitu untuk mencetak hasil database, misalnya database penyewaan ke dalam PDF sesuai dengan database-nya, yaitu. Nah, di sini tidak mempunyai voice recognize sebagai media inputan pengolahan kata yang dilengkapi dengan language translator, yaitu adalah seperti penjelasan voice ke dalam si produknya, yaitu sama saja seperti kayak misalnya si pengguna tidak mengerti dalam ini, bisa ada voice-nya, bisa sebagai misalnya bisa jadi sistem review-nya, si produk review-nya ini apa dijelaskan seperti itu. Nah, untuk icon menu alur data aplikasi tersebut mudah untuk dipahami. Ya, di sini misalnya untuk user interface-nya, yaitu misalnya untuk misalnya untuk dashboard-nya, yaitu bisa ke dalam pilihan menunya, untuk logout-nya, dan seperti itu agar mudah dipahami, seperti tidak terlalu mewah atau terlalu rame, seperti itu. Simple dan mudah untuk dilihat, untuk ini tahu untuk apa, misalnya untuk apa, jadi mudah dipahami. Ini kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu ribet, yaitu ya tidak rame, tidak terlalu banyak ini itunya, hanya berfokuskan pada inti dari si program ini dibuat agar mudah untuk dikerjakan atau digunakan
tampilan warna tidak sesuai keinginan. Nah, tampilan warnanya juga tampilan seperti yang lainnya juga bisa dirubah menggunakan si CSS dalam indeksnya. Nah, karena untuk pekerjaan program ini juga disesuaikan dengan misalnya si konsumennya meminta ini seperti apa, mintanya seperti apa, maunya gimana, diikuti, dan si pemintanya itu meminta untuk tidak lebay, tidak rame, dan tidak seperti susah untuk dipahami. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, penempatan layout baik dan mudah ditemukan, yaitu penempatan layout itu sesuai. Misalnya kita buka dari web, ya kan terlihat jelas. Ini tampilan untuk apa, misalnya. Di sini untuk apa, misalnya kayak seperti ini nih. Di sini ada tampilan add, tuh di sini ada ini tampilan keren. Tempat sampah yaitu untuk menghapus, ini untuk menyimpan dalam favorit. Seperti itu contohnya. Nah, tidak ada menu hotkey atau model dialog yang lainnya. Di sini adalah maksudnya tidak ada menu, tampilan lainnya, pengkliknya atau model dialog lainnya. Yaitu seperti bisa tampilan seperti menambahkan, menginput, atau mengubah atau menghapus, itu seperti itu tidak ada. Berdasarkan data yang dirasa tidak setuju, mohon diberikan kritik dan sarannya, berikan nomor pernyataannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk tools-tools yang digunakan, kami menggunakan aplikasi browser dan Google Form untuk pembuatan tahap evaluasi ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil evaluasinya. Yang pertama ini adalah pernyataan bahwa aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Jadi 100% orang di sini setuju bahwa sistem informasi yang kami buat, itu perangkat lunaknya itu dapat menghasilkan report atau laporan informasi yang detail dan akurat dibandingkan kalau kita melakukannya secara manual. Terus yang kedua itu ada mudah melakukan task atau tugas yang ada pada sistem, seperti task untuk install softwarenya. Jadi 100% orang juga setuju kalau melakukan tugas-tugas kayak install dan segala macam pada perangkat lunak ini mudah untuk dilakukan. Lalu selanjutnya poin ketiga itu penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sini juga 100% orang setuju kalau penerapan warna, struktur menu, font maupun format desainnya itu seragam. Jadi lebih enak untuk dilihat maupun enak juga untuk ditemukan, mudah ditemukan di mana-mana. Terus poin keempat itu sederhana. Di sini 66% setuju dan 33% tidak setuju kalau sistem yang kami buat itu dikatakan sederhana. Terus selanjutnya poin kelima, tidak mempunyai voice recognition sebagai media inputan pengolahan kata yang dilengkapi dengan language translator. Di sini juga seperti sebelumnya, 66% setuju, 33% setuju kalau ada inputan language kayak translator ini. Terus nomor 6 itu ada icon, menu-menu, alur data aplikasi, dan sebagainya. Mudah untuk dipahami.
Di sini juga 66% setuju kalau icon-icon menu di sini mudah untuk dipahami. Mungkin di sini 66% ini orang-orang yang sudah biasa melakukan pengoperasian pada sistem gitu ya. Dan 33% ini mungkin orang-orang awam, jadi dia sulit untuk memahami icon-icon maupun menu pada aplikasi tersebut. Terus selanjutnya ada tidak adanya menu hotkey atau model dialog yang lainnya. Di sini tidak setuju 60% dan setuju 33%. Di sini 66% setuju kalau sebenarnya itu hotkey-nya itu ada gitu dan jelas. Dan kalau 33%-nya itu nggak setuju kalau sebenarnya itu ya emang benar gitu. Kalau nggak ada hotkey gitu loh. Terus yang ke-8, tampilan warna tidak sesuai keinginan. Misalkan warna pink pada window bisa berubah melalui desktop properties. Tampilan skin Winamp bisa dirubah. Jadi ini contoh aja sebenarnya. Kalau bisa di edit dari propertiesnya ini. Jadi 66% setuju kalau tampilannya ini tidak sesuai. Dan 33% ini tidak setuju kalau tampilannya ini tidak sesuai. Terus yang poin ke-9 ini penempatan layout baik mudah ditemukan. Di sini juga 66% setuju kalau penempatan itu bagus gitu loh, mudah untuk ditemukan. Dan saat 33% ini nggak setuju gitu. Mungkin dia merasa ada yang kurang-kurang sedikit. Terus poin 10 itu adanya sebuah checkbox sehingga mempermudah pengguna untuk memilih item dari sebuah list gitu loh. Kayak macam search engine gitu. Nah, di sini 66% setuju dan 33% tidak setuju. Jadi kesimpulannya apa dari hasil evaluasi ini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa kebanyakan orang akan lebih senang dengan sebuah perangkat lunak jika perangkat lunak tersebut mudah untuk digunakan, tampilannya menarik, dan sederhana. Tapi walaupun sederhana, perangkat lunaknya itu tetap kompleks gitu loh. Jadi tetap lengkap fitur-fiturnya. Kalau perlu, fitur-fiturnya itu lebih banyak dan ada beberapa fitur yang unik yang tidak dipunyakan dari perangkat lunak lain maupun sistem informasi lain gitu loh. Tapi tetap sederhana dan mudah untuk digunakan.